Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أما بعد الحمد لله الذي مد أولياءه بالتوفيق وألهمهم كلمة الحق والتصديق وأرشادهم إلى أوضاح المحجة والطريق وجعلهم برحمته خير أمة وفريق أحمده على النعمة التي بها هدانا وأشكره على الملة التي إليه هدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظم له المذنبين بحكمه والمراد بحكمه أشهد أن لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من ربه والمخصوص بوحيه ورسالته صلى الله وسلم على سيدنا محمد خير أمتي وأهل التقى وعلى آله وإدراته أهل النهى أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلاها ولا يثب إلا عليها معاشر المسلمين والmuslimat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita kenikmatan beribadah kepadanya, khususnya kenikmatan pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, serta ibadah solat Id kita pada pagi ini. Maka dari itu, sebagai bentuk wujud rasa syukur kita pada hari yang suci ini, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah ada suatu kebaikan pun di dunia dan di akhirat, baik yang lahir maupun yang batin, kecuali takwalah yang menjadi dinding yang kokoh dan benteng yang teguh untuk menyelamatkan kita daripada azab keburukan kejahatan di dunia ini. Dan tak lupa pula selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita semua memiliki perasaan yang sama, yakni perasaan gembira. Gembira bukan karena makanan di rumah kita yang banyak, bukan karena uang kita lebih dari cukup, atau bukan pula karena pakaian kita yang baru. Tapi kita gembira karena kita saat ini berada dalam kesucian, pembersihan, seakan-akan kita bayi yang baru lahir.
berada dalam kesucian setelah melewati tampaan iman selama sebulan penuh, sehingga kini kita telah menjadi insan-insan yang fitri, yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa dan raga telah dibersihkan, guyuran rahmat, maghfirah, ampunan di bulan Ramadan. Sorak-sorai takbir menyambut Idul Fitri menggema di mana-mana. Dan memang seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyambut pagi ini dengan takbir, membesarkan Allah, wa tahmid, mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takbir untuk mengagungkannya, zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah bilangannya bulan Ramadan menjadi 30 hari, dan besarkanlah Allah atas hidayah petunjuk yang telah diberikan Allah kepada kalian semua, la'allakum tashkurun, sehingga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkanlah ayat takbir berikut itu. Takbir yang dimaksud adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya berupa ungkapan yang diungkapkan oleh lisan Allahu Akbar, tetapi juga harus terwujud di dalam keseharian kita, terwujud di dalam ibadah yang kita lakukan, baik dengan lisan, badan, ataupun dengan hati. Kita agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, bertasbih, bertahmid, ataupun berdoa kepada Allah, maka ketika itulah lisan kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tubuh kita bergerak untuk melakukan ruku, sujud, ataupun menolong saudara kita, pada dasarnya tubuh kita sedang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan semua bentuk ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan semua ibadah-ibadah yang lain yang mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ketahuilah pada saat itulah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini tidaklah muncul kecuali dari hati yang bertakwa. Dari hati yang bertakwa akan muncul takbir yang hakiki, yaitu merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Perasaan inilah yang menggerakkan kelak nanti seluruh anggota tubuh kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu mengagungkan Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itulah siapa yang mengagungkan syiar-syiar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia memiliki ketakwaan yang sempurna di dalam hati. Begitulah takbir yang diperintahkan Allah di dalam kitab suci, yaitu mengagungkannya dengan segala totalitas yang kita miliki dengan lisan, badan, dan pikiran kita. Ketika seluruh jiwa kita bertakbir kepada Allah, ketika itulah kita telah menghadap menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan takbir kita adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita bersyukur, agar menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah dengan pengagungan secara menyeluruh, baik dengan lisan, tubuh, maupun hati. Sangat sedikit jumlahnya di muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit aku jumpai, aku dapati di atas muka bumi
bumi hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari raya kita, hari Idul Fitri, di mana kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini juga adalah hari kemenangan. Kemenangan kita melawan hawa nafsu, kemenangan kita daripada menanggungkan daripada syahwat kita selama sebulan penuh. Maka sudah sepatutnya kita sambut kemenangan dengan gembira. Tetapi perlu kita renungkan, sebenarnya untuk siapakah Id, hari raya ini? Untuk siapakah kemenangan ini? Laisal Id liman labisal jadid, innamal Id liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah hari raya bagi mereka yang mempunyai baju baru, bukanlah hari raya bagi mereka yang mempunyai makanan yang lezat. Wa innamal Id, tetapi sesungguhnya hari raya bagi mereka yang bertakwa takwanya, bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah, bukan hanya dengan fasilitas-fasilitas dunia, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersyukur kepada Allah, melakukan ibadah sampai kaki beliau bengkak, sehingga Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza? Mengapa engkau masih melakukan ini hingga bengkak kakimu, wahai Rasulullah? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi." Bukankah dosamu sudah Allah ampuni? Bukankah engkau sudah Allah ampuni yang akan datang, yang akan nanti, ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, afala ashkuru 'abdan syakur?" Wahai Aisyah, apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat tujuan daripada puasa bukanlah Allah menyiksa kita dengan lapar dan haus, atau bukan Allah menghalangi kita untuk bersenang-senang daripada menikmati makanan yang halal. Tidak. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita puasa kemarin adalah untuk menjadikan kita kualitas hamba insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, la'allakum tattaqun. Tidaklah Allah mewajibkan kepada kita puasa, melainkan tujuannya untuk menjadikan kita pribadi yang bertakwa, menjadi hamba yang bertakwa. Buah besar daripada Ramadan adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah terbesar daripada Ramadan adalah senantiasa perantara untuk membimbing kita menjadikan hamba yang bertakwa dengan selalu setia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki tidaklah dapat menyelamatkan kita. Justru harta yang kita miliki tidak akan berbuah manfaat sama sekali. Tetapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan kekal, dia akan abadi, dia akan selama-lamanya di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah harta kita yang sebenarnya, itulah harta kita yang hakikat, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang akan menuntun terus menyelamatkan kita hingga kita bertemu dengan Allah di alam barzakh, menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para sahabat menyembelih seekor kambing dan membagi-bagikan dagingnya kepada kaum muslimin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hal baqiya minha?" Wahai Aisyah, apakah masih tersisa dagingnya? Maka Aisyah mengatakan, "Ma baqiya minha illa katifuha." Ya Rasulullah, dagingnya habis semua Rasulullah. Tidak lagi tersisa apa-apa ya Rasulullah, illa katifuha, kecuali bahunya saja. Rasulullah memandang Aisyah dan mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, baqiya minha." Ya Aisyah, tidak ada yang hilang, tidak ada yang habis, tidak ada yang musnah. Semuanya masih ada, bahkan semua dagingnya kekal kecuali bahunya ini. Maka ambillah keperluan kita, ambillah kebutuhan kita daripada bahu ini, dan sisanya sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan. Wahai
Itulah hakikat daripada harta kita yang kita sedekahkan di jalan Allah. Sementara yang kita punya di rumah, sementara sisa daripada harta kita, itu bukan harta kita, melainkan itu yang akan menjadi hisab kita di hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita berpuasa sebulan hanya menahan haus dan lapar. Tetapi kemenangan bukanlah bagi mereka yang mempunyai makanan dan minuman baru, tetapi kemenangan mereka yang memiliki kepedulian. Di luar sana banyak mereka yang tidak makan, banyak yang tidak minum, bukan cuma 1 bulan, tapi bertahun-tahun susah. Mereka berada dalam bencana, mereka berada dalam kesulitan. Maka hakikat kemenangan yang sebenarnya adalah ketika kita merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Allah mewajibkan kepada kita puasa sebulan lalu untuk kita merasakan apa yang mereka rasakan. Sungguh sia-sia seorang hamba yang siang malam berbagai macam ibadah diisinya sampai hancur kepalanya sujud kepada Allah, tetapi tidak memperdulikan saudara-saudaranya muslim yang lain. Sia-sia semua daripada ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu di momen yang fitri ini, marilah sesuai apa yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Laisal Id, bukanlah Idul Fitri, bukan orang yang makan enak bersenang-senang dengan syahwat, tetapi Idul Fitri adalah yang semakin bertambah takut, rasa takutnya kepada Allah. Ramadan tidak berakhir, baca Quran masih ada, salat sunnah masih ada, tarawih masih ada, semuanya masih ada. Jangan kita menyembah Ramadan, sembahlah Tuhan yang memiliki Ramadan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada. Itulah insyaallah hakikat kemenangan kita pada hari yang Idul Fitri ini. Semakin bertambah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa ahnallahu ahsanul kalam wa ablaghal nizam wa kalamul malikil alam. Wallahu yaqul haqqul mubin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Faqala tabaraka wa ta'ala ba'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa thabbatana 'ala siratal mustaqim wa ajarna min hizbihi wa 'adzabihi alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidina wa li jamil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. La ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahi rabbil alamin, maula al-ajal alladhi yunawwiru bihi al-qulub bi nuril inabah wal mahabbah lahu 'azza wa jalla fatatajalla fi husni tibaihim wa iktifaihim li habibihi al-akmal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa miftahi babihi al-yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Taqwallahu allati yarham wattaqu fi manaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وزن بملائكته مسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من جنه والإنس ولم يزل قائلا علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أنبيائه وأزواجه وذرياته، وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية العشرة المباشرة بالجنة، وسائر الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا واكف بنا واهفنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه لصلاح الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم لا تهلكنا وأهلك إسرائيل واليهود على كفر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم اسقنا غيثا ورحمة ولا تجعلنا من الخانتين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والبلاء والقحط والهم والجدب والجور وجميع أنواع الفتن والأمراض والأشرار ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله الله يؤتكم.